kalau dari kecamatan Nusantara saya datang ke sini wawancara pada mania ya waktu itu untuk pakai pelajaran wirausaha ya. Kalau sampai di sini ada tanaman hias, terus tanaman seperti juga ada ya, seperti tanaman sayuran, lombok, sayur-sayuran, ubat-ubat yang tradisional ini juga ada di sini. Terus buat pupuk bekasi juga ada di sini. Jadi tentang ini dan cara pembuatannya, perawatannya bagaimana. Kalau ini ada di sini tanaman bunga ini macam-macam jenis tanaman. Terus ya ada bunga keladi, bunga aglonema, bunga mistera, ini jenis-jenis tera. Sekarang orang bilang lagi keren kan, kalau di Jawa mahal, kalau di sini mahal. Jadi menjadi orang kan harganya harga langka. Terus apa saja yang digunakan untuk budidaya? Oh, kalau untuk budidaya ini alat yang kita siapkan yaitu gunting bunga, ini toka, skop, ada perlengkapannya tangkap punya skop. Kalau bikin pupuk tangkap siapkan dengan kaos tangan. Terus ini media tanamannya ya seperti ini media tanamannya seperti ini. Tangkap pakai tanah sama sekam padi, maksudnya supaya tanah toh dicampur untuk tanaman bunga, nanti kan dia mau cari makanan, bernapasnya kan tidak bisa besar toh, jadi harus campur dengan kulit padi supaya ada rongga sedikit toh, supaya dia bisa menjalar, akarnya bisa menjalar, bisa mencari makan, cari minum, begitu. Apa saja langkah-langkah dalam pembuatan atau pembudidayaan? Kalau pembudidaya bunga ini kan bunga yang dari umbi-umbi toh, jadi umbi-umbi ini gampang sekali kita tanam. Sebelum kita kalau mau pesan dari Jawa atau kan memang saya punya sudah ada persediaan di sini toh, jadi umbi itu pertama saya persemayam dia dulu, persemayam dia di lahan yang tersendiri. Setelah dia tumbuh baru saya siapkan potnya. Habis siapkan pot, nanti saya campurkan dia punya media tanamnya seperti ya pupuk bekasi. Saya pakai di sini pupuk bekasi, pupuk alami. Saya tidak pakai pupuk kimia. Terus saya siapkan bahannya itu, habis saya kasih masuk dalam pot. Saya kasih masuk medianya setengah pot begini, baru saya kasih masuk umbi atau anakan tadi, baru saya tambah lagi dia punya medianya begitu. Terus cara perawatan tanaman ini, kalau daun yang sudah rusak, dimakan hama atau kering, harus dipotong buang, tidak boleh kasih tinggal begitu, nanti dia bisa mempengaruhi dengan tanaman yang lainnya. Kalau cara kesulitannya itu bagaimana? Kalau saya di sini kesulitannya air pada saat musim panas, karena kami di sini airnya pakai beli, karena ini air pumpnya tidak ada, karena kita kan di tempat tinggi, jadi untuk pipa yang kesini kan tidak ada, jadi kita pakai air beli. Kalau musim hujan gini bagus, airnya banyak, jadi kita tidak perlu siram lagi gitu. Sudah. Di sini saya punya tempat buat pupuk bekasi. Saya punya tempat pupuk bekasi dengan tempat persemaian. Ini persemaian bunga-bunga saya. Kalau dia sudah tumbuh begini, berarti nanti saya pindahkan dia. Pindahkan ke pot. Iya, pindahkan ke pot. Kalau pupuk bekasi, saya pakai dari kotoran ayam. Ada juga dari kotoran babi, tapi sekarang kan babinya kan tidak ada. Jadi saya pakai kotoran ayam. Kalau kotoran ayam itu saya pakai, saya campur lagi dengan tanah, dengan kulit padi, dicampur semua, baru saya pakai fermentasi selama 2 minggu, atau kalau lebih lama lagi
lebih bagus barang 1 bulan begitu, itu kan dia lebih hancur, lebih bagus, baru kita kasih masuk ke dalam polybag begitu. Ini dia punya peralatannya. Udah. Tante, Iya. alasan tante apa sehingga tante membudidaya tanaman semua? Oh, ini alasannya, kita kan di sini kan gampang sekali kita bisa budidayakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya, bahan alam yang ada di sekitar kita, tumbuhan alam yang ada di sekitar kita, ya itu kan bisa gampang untuk menghasilkan uang daripada kita beli ke pasar. Kita punya lahan besar, kita punya tanaman juga banyak, bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang. Ya. Terus ini kan lombok juga, tanaman lombok ini dia tidak boleh terlalu banyak air. Kalau ini lombok ini, kalau dia selalu sering kena air hujan, dia bisa busuk karena kebanyakan air. Jadi dia gampang sekali untuk busuk. Jadi dia harus taruh di dalam tempat yang teduh. Terus bunga-bunga jangan juga terlalu kena air, seperti yang keladi-keladi, aglonema, nanti daunnya, akarnya, batangnya bisa busuk. Terus kalau kena langsung dengan matahari juga dia bisa hangus daunnya, bisa kering. Makanya kita harus gunakan dengan jaring. Iya, harus tutup dengan jaring supaya pancar sinar matahari sama air hujan jangan langsung ke tanaman begitu. Kalau untuk tanaman hias ini tante jualnya berapa per pot? Kalau tanaman hias ini saya jual harganya harga standar, tergantung dari jenis tanaman. Tidak semua tanamannya saya jualnya mahal atau murah, tidak. Tergantung dari jenis tanaman. Mungkin di Larantuka sini tanaman yang sejenis begini banyak. Saya jual harganya murah. Kalau harganya mahal itu tanamannya di Larantukanya susah atau kurang. Itu baru saya pesan dari luar, dari Jawa, saya jual di sini dengan harganya mahal begitu. Kalau ini kan berapa harga per pot? Kalau yang sejenis-jenis begini harga per potnya ya saya paling jual paling tinggi 50 gitu. Kalau masih anakan-anakan tuh saya jual 30, 25 gitu. Kalau ini kan karena sekarang kan tadi tren. Kalau ini saya jual 200 kalau dia sudah besar begini. Kalau besar begini 200, kalau di Jawa sudah harga juta ini. Iya, kalau ini saya di sini jual 200 begini. Ini jenis monstera yang orang bilang janda bolong, ini jenisnya. Ada janda bolong yang jenisnya kecil ya seperti ini. Kalau ini yang monstera janda bolong yang kecil daunnya. Kalau yang itu daunnya besar. Kalau ini jenisnya kecil. Tante, pernah ada orang yang beli ya? Oh, di sini memang banyak sekali orang beli. Orang penjual bunga pertama di Larantuka, tante di sini jual pertama. Terus tante kembangkan bunga dengan pupuk bekasi. Pas waktu itu ini Pak Bupati Anton Hayun ini kan dia punya visi misinya kan sesuai dengan wirausaha ini dari itu tanaman, menjaga kelestarian tanaman toh. Dengan pupuk bekasi kita harus pakai pupuk bekasi yang pupuk alami, tidak boleh pakai pupuk kimia. Ya tante kembangkan itu. Jadi awal pertama tante punya usaha ini banyak sekali orang beli, termasuk Pak Bupati waktu dia jadi bupati pertama kan dia beli dari tante untuk taruh di rumah jabatan, taruh di rumah ibu PKK. Habis itu mulai banyak sudah melihat bahwa orang suka bunga, apalagi orang-orang besar juga suka bunga, akhirnya berkembanglah yang lain juga mulai ikut-ikutan jual bunga. Iya, terus mulai ikut-ikutan jual pupuk bekasi. Tapi namanya pupuk bekasi itu adik-adik beda, tidak semuanya sama, yaitu campurannya tidak semua sama. Mungkin ada yang bilang dia jual pupuk, tapi pupuk yang mana? Mungkin pupuk bekasinya dia mungkin campurnya tanah kosong sama kulit padi. Ada yang seperti itu. Kalau tante di sini tidak, ada di sini jual pupuk bekasi, tante pakai bahan-bahan
bahan-bahan alami yang di sekitar kita ada, ya daun-daun, terus ini batang pepaya, sabut kelapa, kulit padi, terus kotoran ternak, baru tante campur dia begitu, itu baru dinamakan pupuk bokasi. Ditambah dengan air, yaitu air keras, air ikan, itu baru dinamakan pupuk bokasi. Kalau tante punya pupuk bokasi ini sudah diakui oleh dinas pertanian, ya, karena tante di kelurahan Larangtuka, tante tangani satu kelompok namanya kelompok tulip. Pas tante juga kebetulan ketua kelompok tulip begitu. Jadi mungkin orang semua belum tahu, wih jual bunga. Orang berpikir hanya di sebelah, tapi tante di sebelah ini jualnya paling pertama tante di sini. Jual dari dulu, semua belum ada bunga, tante punya bunga lebih dulu. Dan tante bunganya sudah dasarnya sudah ada dari awal. Kalau tante mau pesan dari luar tuh mungkin yang jarang-jarang, yang langka itu bisa pesan dari luar. Tapi ini kebanyakan yang sudah ada di sini. Iya. Tante, terima kasih atas waktunya. Iya. Terima kasih atas kerjasama. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya, belajar dengan baik. Iya. Di kali ini, pas kita pegang kampung kan ada kali besar, jadi tante lihat tante ambil ini. Tante kalau biasa turun ke desa-desa tuh biasa pergi cari bunga. Tante kalau ini namanya bunga sakura, ini bunga sakura putih. Bunga sakura ini memang dari dulu sudah ada tante punya bunga.